Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak-bapak, Tuan Guru, Bapak-bapak alim ulama, Ustadz dan Ustadzah, hadirin dan hadirat jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya kami hormati dan kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengantarkan kita dengan nikmatnya. Dengan berbagai nikmat Allah, kita sudah sampai kepada malam 27 Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa Allah kasih kepada kita. Maka pantas dan pantas kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi kita yang sangat mulia, Nabi yang agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin sejenak kami berdiri ya, sesuai dengan yang diceritakan oleh pengurus untuk mengisi sedikit apakah merupakan pesan-pesan Ramadan dan sebagainya. Maka berhubung sudah 26 malam, sudah 26 malam berarti sudah 26 judul ceramah disampaikan oleh guru-guru dan ustaz kita. Belum lagi waktu subuh, tambah lagi waktu subuh barangkali, berarti sudah 52. 52 judul sudah disampaikan. Nah, untuk itu barangkali pada kesempatan hari ini, malam ini, kami dengan segala kekurangan akan menggiring kita kepada sebuah judul yang memang sedikit berbeda. Ya, namun meskipun berliku atau berbeda, tapi tujuan kita sama, yaitu bagaimana kita menyemarakan Ramadan, apalagi menghabiskan malam-malam dan hari-hari terakhir untuk kita semua. Karena memang belum tentu Ramadan akan datang, kita kembali berada di dalam bulan yang mulia itu. Baik yang berbahagia, beruntung kita telah dan akan merasakan, menempuh dua macam keadaan. Keadaan yang pertama yang sedang kita tempuh, yang sedang kita rasakan adalah keadaan hidup atau kehidupan. Meski dengan berbagai warna-warni kehidupan sudah kita rasakan secara bersama-sama, baik masing-masing dan sebagainya, suka duka, pahit manis, indah dan jeleknya kehidupan ini sudah kita rasakan. Tetapi yakinlah sampai dengan hari ini belum ada yang menyesal untuk hidup. Artinya apa? Kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutlak bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Yang kedua adalah keadaan, mohon maaf, keadaan kehidupan tadi disebut di dalam Al-Quran adalah al-hayat, al-hayat atau kehidupan. Sedangkan keadaan yang kedua adalah yang disebut dengan kematian atau mati, dan itu mutlak juga akan kita rasakan. Namun kami berpesan jangan ada yang cepat
cepat-cepat meminta pada keadaan ini. Karena memang pada saatnya sesuai Allah sudah tentukan waktunya, mau tak mau, mau cepat atau mau lambat, tetap saja pada waktunya Allah pertemukan kita dengan yang namanya kematian. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, kematian di dalam Al-Qur'an diistilahkan adalah al-maut. Lalu ada pertanyaan yang sangat ringan dari kita barangkali. Untuk apa Allah ciptakan dua keadaan itu? Keadaan kehidupan dan keadaan kematian. Untuk apa Allah ciptakan mati dan hidup atau hidup dan mati? Maka Al-Quran menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk dicoba dan diuji mana di antara kamu ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu yang bagus amalannya, yang baik amalannya, yang banyak amalannya, yang bersih amalannya. Maka Allah adalah Zat yang Maha Berkuasa dan Maha Pengampun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab demikian, oleh para ulama kita selalu menyampaikan bahwa kematian adalah merupakan pelajaran yang dapat kita petik. Kenapa? Karena banyak yang menjadi rambu-rambu buat kita, yang banyak yang menjadi yang menakut-nakutkan kita dari sebuah proses kematian. Yang pertama, kita ini tentunya sedang menjalani kehidupan yang bagus ini. Tentunya kita di samping masih mau rajin beribadah kepada Allah, ya, tapi juga kita ingin sedikit lagi merasakan bagaimana keindahan dan kenikmatan dunia ini. Maka hampir semuanya kita tidak mau cepat-cepat mati atau meninggal dunia. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kematian yang sudah selalu kita saksikan adalah merupakan cerminan atau guru besar kepada kita bahwa bagaimanapun hebat kita, bagaimanapun gagahnya kita, bagaimanapun besarnya kekuasaan kita, kehebatan dan kepintaran kita, barangkali punya tubuh yang tegak, badan yang segar, otot yang kuat, uang yang banyak, kekayaan yang melimpah, ilmu yang sangat banyak, tetapi pada saatnya juga kita harus berpisah dengan itu semua, dengan kehidupan itu, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai jawaban pertanyaan tadi, itu apa diciptakan? Maka jawabannya adalah untuk dicoba, dilihat mana antara kita ini yang bagus dan banyak amalannya, yaitu amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab demikian, kehidupan yang sangat baik adalah kehidupan yang kita gunakan hampir seluruh waktu kita dalam hidup ini untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak dan memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Jangan memadai dengan apa yang ada. Kalau sholat yang mampu kita hanya 5 waktu, itu yang wajib-wajib saja.
Mari kita barengi dengan sholat sunnah. Mari kita barengi dengan sedekah jariah kita. Mari kita barengi dengan pemberian ilmu yang bermanfaat kepada sesama kita. Dan itu semuanya bukan hal yang gratis saja, atau bukan hal yang biasa-biasa saja, melainkan adalah catatan baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disimpan nanti dan diperuntukkan kepada kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah menciptakan kehidupan sudah sangat membahagiakan kita sebenarnya. Tetapi karena maha agungnya Allah, maha kasih sayangnya Allah, Allah tambah lagi, Allah datangkan sebuah keadaan di mana Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa Allah pertemukan kita dengan Ramadan? Karena Allah tahu hambanya itu banyak sekali dosa, berlumuran kesalahan, bertumpuk-tumpuk dosanya. Barangkali Pak Salman itu adalah seorang yang banyak kesalahan, seorang yang berdosa kepada sesama kita, berdosa kepada saudara kita, berdosa kepada orang tua kita, berdosa kepada guru-guru kita, bahkan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat tingkah kita seharian yang kurang terkontrol oleh kita, maka Allah hadirkan bulan Ramadan. Apa yang kita dapatkan sekarang? Bonus yang sangat luar biasa. Kita sudah banyak mendengar bahwa pahala dari setiap jenis amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan Allah lipatkan luar biasa. Dari 1 sampai 7 sampai 10 sampai 700 dan bahkan lebih dari itu lagi Allah berikan kepada kita. Tapi maaf Bapak Ibu, pahala dari amal ibadah kita itu jangan minta sekarang. Kenapa tidak boleh diminta sekarang? Karena kalau Allah kabulkan permintaan kita agar setelah Allah datangkan pahala itu kepada kita, kebajikan itu kepada kita, barangkali rumah kita tidak muat. Katakan kita bersedekah kue mangkuk selama sebulan penuh ini, satu piring setiap malam. Maka kalau Allah lipat gandakan kue mangkuk dari 1 menjadi 700 kue mangkuk dikali dengan 10 dengan 300, maka 300 kali 700 sudah tidak muat dapur kita, sudah tidak muat kamar-kamar kita. Baru satu jenis fadilah atau kebajikan daripada bersedekah kue kepada saudara-saudara kita. Belum lagi yang lain dan sebagainya. Maka hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai orang yang beriman, percaya kita kepada yang baik ini, bahwa Allah berikan nanti pada saatnya kita memerlukan di hari kiamat, di hari akhirat. Tunggu saja tanggal mainnya, pasti Allah berikan kepada kita. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah adalah sesungguhnya zat yang maha menepati janji. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas motivasi inilah maka kami mengajak kita semua untuk yang 3 hari dan 3 malam ini, mari kita banyakkan waktu kita untuk berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan catatan ibadah yang bersih, jangan ibadah yang terpaksa, dan jangan ibadah yang karena disanjung atau dilihat dan sebagainya. Niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari kita sudah berniat untuk sholat tahajud, tetapi namun kemudian kita tidak terbangun, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah yang tidak membangunkan kita. Tapi lalu jangan kemudian nanti malam sholat tahajud, hari ini sudah kampanye, saya akan tahajud di masjid ini nanti dan sebagainya. Nah, dikhawatirkan itu adalah jatuh kepada hal-hal yang riya, hadirin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi marilah kita dengan ikhlas berikan sesuatu, memberikan makanan, memberikan bantuan-bantuan dan sebagainya, menunaikan amal secara fikih dan sebagainya. Ya,
dan niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah itu nanti akan menjadi milik kita masing-masing dan benar-benar pada saatnya kita akan kaya. Tadi subuh kita telah mendengar bagaimana fadilah daripada salat sunnah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka fadilahnya adalah lebih baik dari dunia ini dan seisinya. Satu kali, maka bayangkan kalau 30 kali, dan bayangkan ketika Allah lipat gandakan menjadi 700 kali dalam satu kali itu, maka luar biasa kayanya. Tapi yakinlah itu nanti akan kita terima sesuai dengan kualitas kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam waktu yang 3 hari lagi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ditambahnya hidayah sehingga kita lengket dengan ketika salat kita, lengket dengan Al-Qur'an sebagai kitab suci kita, lengket dengan perasaan berbagi kepada saudara-saudara kita. Apalagi bulan ini adalah bulan yang kita dekat dengan fakir miskin dan anak yatim. Demikian saja barangkali motivasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.